Teman-teman, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi ya bersama saya di konten pribadi saya. Video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang banyak terjadi pada kaum Adam ya, atau kaum laki-laki seperti kita. Saya banyak sekali menjumpai para laki kurang percaya diri terhadap hal-hal yang kaitannya dengan kejantanan atau kelelakian. Banyak sekali kasus laki-laki mengkonsumsi obat atau penambah stamina hanya untuk mendapatkan peningkatan hormonal, atau bahasa sederhananya mungkin meningkatkan stamina kelelakiannya. Tentang masalah-masalah yang dialami laki-laki, kita pahami dulu tentang masalah apa saja yang terjadi pada laki-laki terkait seksualitasnya atau kelelakiannya. Itu yang pertama, libido yang menurun. Jadi sebetulnya dari fungsi anatomi, jadi fungsi anatomi itu dalam artian dari fungsi genitalianya, dari fungsi organ seksualnya ya, atau kelaminnya, itu sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Hanya saja keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya itu rendah atau kurang, sehingga tidak bisa melakukan ereksi dengan maksimal. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan kualitas dari ereksinya yang kurang baik, gitu ya. Jadi perasaan untuk melakukan hubungan seksual itu ada, sangat kuat, tapi kelaminnya atau penisnya tidak bisa ereksi. Di situ biasanya kaitannya dengan fungsi dari anatominya. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau yang pertama itu biasanya terkait dengan hasrat terkait dengan hasrat untuk melakukan hubungan seksual itu kurang atau tidak ada ya. Yang kedua, hasrat ada tetapi tidak bisa mendapatkan hasil ereksi yang maksimal. Jadi jelas ya, ada dua jenis gangguan stamina yang dialami oleh seorang laki-laki. Setelah kita memahami klasifikasinya atau jenis gangguannya, sekarang kita kaji dulu ya, apa sih penyebabnya hingga bisa terjadi dua jenis gangguan stamina laki-laki tadi ya, atau gangguan hambatan pada seorang laki-laki gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu kan disebabkan karena adanya penurunan libido. Jadi seorang laki-laki tidak berhasrat untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangannya atau kepada lawan jenisnya ya. Nah, untuk yang pertama ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, biasanya dipengaruhi sangat oleh faktor psikologis ya, atau faktor pikiran. Ketika seseorang laki-laki mengalami stres atau mengalami gangguan psikologis berat, itu menyebabkan adanya gangguan libido dalam melakukan hubungan seksual. Ya, saya ulangi. Jadi untuk yang jenis pertama, yaitu jenis yang kaitannya dengan gangguan atau hambatan penurunan libido atau hasrat dalam melakukan hubungan seksual, itu faktor pertama yang menyebabkan adalah psikologis, yaitu psikologis ya. Biasanya disebabkan karena oleh gangguan stres yang sangat berat yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konsentrasi dalam melakukan hubungan seksual kepada pasangannya itu tidak bisa maksimal. Faktor lain selain kondisi psikologisnya tadi atau stres yang dialami, faktor kedua biasanya, nah ini yang sebetulnya agak riskan ya untuk disampaikan. Nah, biasanya faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah adanya kebosanan ya, adanya rasa jenuh atas fantasi seksual di dalam otak terhadap pasangan atau lawan jenisnya. Entah itu karena memang terlalu sering melakukan frekuensi hubungan seksual, atau fantasi seksualitasnya berhalusinasi dengan pasangan yang lain, atau si lelaki ini tadi biasanya berhalusinasi atau membayangkan ya dengan lawan jenis lain yang memiliki bentuk fisik yang lebih bagus sesuai dengan pola fantasinya. Nah, untuk yang kedua ini biasanya disebabkan karena adanya faktor juga terlalu banyaknya sering menonton video-video porno, video-video yang sifatnya melihat bentuk tubuh dari pasangan lain, sehingga hal ini menyebabkan seseorang memiliki fantasi yang berbeda terhadap lawan jenis yang mereka hadapi.
kualitas ereksi yang terjadi pada laki-laki itu biasanya disebabkan yang pertama yaitu apa? Biasanya disebabkan karena kurangnya aktivitas olahraga. Jadi kenapa sih olahraga di sini berperan penting dalam proses peningkatan stamina kelelakian? Karena orang yang sering berolahraga dengan rutin itu akan memiliki metabolisme yang lebih baik daripada orang yang jarang melakukan olahraga. Analoginya begini, dalam kelamin laki-laki atau dalam penis seorang laki-laki itu banyak sekali juga terdapat serabut pembuluh darah dan saraf, ya, di mana kinerja saraf dan pembuluh darah ini dipengaruhi oleh kinerja jantung. Ya, ketika orang tersebut jarang melakukan olahraga, otomatis pompa jantungnya juga tidak sebaik daripada orang yang sering berolahraga. Di mana fungsi jantung adalah untuk mengedarkan nutrisi yang ada di seluruh pembuluh darah, termasuk di genitalia atau termasuk di kelamin laki-laki. Kemudian faktor apa lagi yang menyebabkan gangguan kelelakian atau gangguan seksualitas? Faktor pola hidup. Ya, faktor pola hidup ini biasanya bisa dari pola makan, bisa dari merokok serta mengkonsumsi alkohol. Ada satu lagi yaitu pola istirahat. Ya. Nah, kalau yang pola makan, ya, makanan-makanan yang bersifat kurang sehat itu juga akan berpengaruh. Kembali lagi, kinerja jantung juga dipengaruhi oleh nutrisi yang kita makan. Ketika makanan yang kita konsumsi kurang sehat, ya, misalkan makanan-makanan yang siap saji, di mana makanan tersebut banyak sekali mengandung pewarna, banyak sekali mengandung pengawet, ya, itu akan juga diproses dalam tubuh dan mengakibatkan banyak sekali zat-zat yang sebetulnya dapat menghambat kinerja jantung. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi rokok. Ya, kenapa rokok ini dapat mempengaruhi kinerja dari organ genitalia kita? Analoginya begini, orang normal itu bernafas menghirup udara, ya, yang kandungannya oksigen, kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian dikeluarkan berupa zat berupa karbon dioksida, itu yang normal. Nah, ketika seseorang menghisap rokok, ya, bukan oksigennya saja yang dihirup, tetapi sampah-sampah yang ada di dalam kandungan asap rokok masuk ke dalam tubuh, diproses oleh paru-paru, diedarkan oleh jantung, yang kemudian akan menjadi toksin, yang akan menjadi racun yang dapat merusak komponen darah, sehingga nutrisi yang seharusnya diedarkan ke dalam tubuh termasuk pada genitalia juga mengalami gangguan dan hambatan, sehingga jelas bahwasanya rokok dapat menyebabkan kualitas pada gangguan klasifikasi kedua. Ya, apa tadi gangguan klasifikasi kedua? Kualitas ereksi. Ya. Kemudian faktor apa lagi tadi? Yaitu alkohol. Ya, alkohol ini hampir sama sih rokok tadi. Ya, jadi bedanya kalau tadi rokok itu masuknya racun dari asap rokok yang dikonsumsi, ya, melalui hidung, kemudian proses pertukaran gas di paru. Kalau alkohol itu melalui mulut, ya. Jadi alkohol yang dikonsumsi masuk ke dalam mulut dan diproses di lambung, zat-zat racun yang ada di alkohol yang dimana kandungannya banyak sekali dapat merugikan tubuh, itu diproses dan dicerna melalui lambung, kemudian diserap nutrisinya oleh pembuluh darah vaskular kecil, ya, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu sama juga akan menghambat kerja dari organ genitalia atau penis seorang laki-laki, sehingga ereksi yang seharusnya mencapai maksimal menjadi menurun atau bahkan berkurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Selanjutnya faktor lain yaitu adalah pola istirahat. Ya, kalau tadi ada olahraga, pola istirahat juga berperan penting, tidak hanya olahraga. Di mana ketika seseorang mengalami kekurangan pola istirahat, nantinya juga organ yang bekerja di seluruh tubuh juga akan mengalami hambatan, termasuk pada organ genitalia. Sekarang teman-teman sudah memahami, ya, jenis-jenis gangguan kelelakian atau gangguan hambatan seksualitas pada seorang laki-laki dan juga faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dialami oleh seorang laki-laki, sehingga pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, sebetulnya tanpa kita mengkonsumsi obat-obat untuk menunjang atau meningkatkan kualitas seksualitas pada laki-laki, sebetulnya tanpa mengkonsumsi itu kita bisa lakukan dengan cara meminimalisir faktor-faktor penyebab tadi agar tidak terjadi pada tubuh kita, ya, dengan aktivitas yang menunjang dan menghindari faktor-faktor yang dapat memperburuk kinerja organ genitalia.
Harapannya dengan melakukan hal-hal yang demikian bisa memperbaiki kualitas seksualitas pada seorang laki-laki. Jadi ingat teman-teman, upayakan dulu untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ketika hal-hal tadi sudah dilakukan namun masih mengalami gangguan hambatan seksualitas, ya nanti akan saya share lagi tips dan trik terkait dengan peningkatan kualitas seksualitas, baik dengan cara mengkonsumsi herbal buatan sendiri ataupun dengan trik sederhana dengan memanipulasi psikologis kita secara mudah. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga pola hidup yang sehat, tetap semangat. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.